penyakit ini. Pokoknya bawanya pengennya sembuh. Minum obat pengennya sembuh. Ikhtiar kemana pengennya langsung sembuh. Nah, ketika ikhtiar kok nggak langsung sembuh, langsung pikirannya makin buruk. Aku harus berobat kemana lagi? Aku sudah kemana-mana tapi belum sembuh. Apakah aku harus mati? Apakah aku ditakdirkan seperti ini? Nah, pikirannya makin kacau. Nanti kalau saya mati, anak saya gimana? Nanti kalau saya mati, pasanganku gimana? Sok, muncul kayak gitu enggak? Nih teman-teman, ini penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Seperti itu ya teman-teman ya. 1400 tahun yang lalu sudah diwanti-wanti penyakit ini. Ya. Jadi kebanyakan manusia akan mengalami penyakit ini. Kebanyakan, berarti tidak semua. Kebanyakan. Ya. Itu seperti itu teman-teman. Sehingga apa? Datang ke rumah sakit nggak ada diagnosanya, dianggapnya penyakit guna-guna. Datang ke rumah sakit, kata dokter nggak ada diagnosanya. Dinyatakan semuanya sehat, hanya iritasi lambung saja. Orang kalau udah lemah imannya, datangnya ke orang pinter. Ya, namanya orang pinter kalau ditanya penyakit, jawabannya satu, santet, sihir, guna-guna. Nggak ada jawaban lain. Nggak ada. Sok teman-teman, datang aja ke orang pinter. Orang pintar di sini bukan hanya dukun ya. Kalau dukun udah nggak usah sekali-kali dipercaya. Ini yang paling bahaya adalah uskun. Zaman sekarang bukan dukun yang berbahaya. Orang kalau masih datang ke dukun berarti saking lemah imannya. Ya, saking nggak punya iman. Itu kalau datangnya ke dukun. Namun yang sekarang berbahaya adalah uskun, teman-teman. Lebih berbahaya dari dukun. Tahu uskun, teman-teman? Penampilannya ustadz, gelarnya kiai, gelarnya gus, namun praktek pengobatannya, praktek pertolongannya, saran dan nasihatnya keluar dari syariat agama. Menawarkan penyakitnya bisa dipindah ke telur, menawarkan penyakitnya bisa dipindah ke kambing, penyakitnya bisa dipindah ke benda. Jangan percaya teman-teman. Fir'aun, manusia yang paling sombong, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran karena paling sombong. Manusia tersombong yang pernah Allah ciptakan. Gak pernah sekalipun mengaku dirinya bisa mindahin penyakit, bisa nyembuhin penyakit. Lah, zaman sekarang, ngakunya ustadz, kiai, habib, kemudian ngakunya apalagi syekh, ajengan, dan lain sebagainya. Namun praktek pengobatannya keluar dari syariat agama. Bahkan katanya bisa magerin penyakit. Anda penyakitnya level 1, harus pakai minyak ini. Minyak ini gratis, cukup ganti biaya tiket pesawat. Ada nggak yang kayak gitu? Ini minyaknya gratis buat ibu, cukup ganti maharnya saja. Banyak nggak bahasa-bahasa kayak gitu? Banyak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi katanya penyakitnya dipindah ke sini, pindah ke situ. Ya salam. Sakit dan sembuh itu hak prerogatif Allah. Emang ada orang yang bisa menghalangi kehendak Allah? Emang ada? Nabi aja nggak bisa menghalangi kehendak Allah. Umat akhir zaman. Kalau Nabi dijamin surganya. Itu aja nggak bisa menghalangi kehendak Allah. Lah ini umat akhir zaman. Surga kagak dijamin. Surga belum terjamin. Bilangnya katanya Pak bisa mindahin penyakit. Bisa magerin. Dah bocah. Jangan percaya yang gitu-gituan ya. Jangan percaya. Karena gini teman-teman. Ayo renungkan. Kita punya rumah. Di dalam rumah kita ada segumpal daging. Ya, misal daging habis kurban lah. Dagingnya dibiarkan ngegeletak. Sok lama-kelamaan jadi bangkai nggak dagingnya kalau dibiarin? Jadi bangkai dan bau. Ketika sudah bau dan jadi bangkai, kira-kira akan datang lalat nggak? Daging kalau digeletakin, dibiarin, kira-kira akan datang lalat nggak? Pasti akan datang lalat. Kalau kita hanya ngusir lalatnya, sedangkan bangkainya masih ada, ribuan kali kita ngusir lalat, pasti lalat itu akan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Kemudian kita minta tolong sama orang. Orang pinter, tolong dong rumah saya dipagerin supaya lalatnya nggak kembali lagi. Kemudian dipagerin, pintunya dikasih kertas, jendelanya dikasih kertas, ditanemin sesuatu, katanya dipagerin. Kira-kira lalat masih bisa masuk nggak? Tetap masih bisa masuk karena di dalam rumahnya masih ada sumbernya bau, sumbernya bangkai. Kemudian datang lagi ke orang yang lebih pinter. Ternyata dipagerin dengan 7 lapis beton.
Kira-kira rumah kita dilapisi 7 lapis beton, dipagerin 7 lapis beton, kira-kira lalat masih bisa masuk nggak? Belum tentu lalat bisa masuk. Benar. Namun lihat, penyakitnya bukan lagi lalat. Bangkai yang dibiarkan, penyakitnya akan jadi belatung. Bukan lagi lalat, tapi belatung. Begitupun diri kita, kalau kita hanya sibuk ikhtiar menghilangkan penyakitnya, sibuk ikhtiar menghilangkan sakitnya, sedangkan penyebabnya belum diperbaiki, mau sampai kapanpun tidak akan pernah sembuh. Yang bahayanya, kalau kita melakukan kemusyrikan, akan semakin menjadi bangkai hati kita. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Segumpal daging itu apa? Hati. Banyak orang yang salah kaprah. Sakit, hanya fokus memikirkan perkara jasad. Inilah sifat munafik, teman-teman. Kenapa? Kita itu sering bicara sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, semuanya. Karena kebanyakan di antara kita hanya memikirkan bagaimana caranya sehat jasmani saja. Hanya memperdulikan urusan jasad saja. Perkara rohani jarang kita pikirkan, teman-teman. So, kalau lagi sakit gigi, apa yang dipikirkan? Obat. Apa yang dicari? Obat. Sakit perut, buru-buru nggak cari obat? Buru-buru cari obat. Sakit kepala, buru-buru cari obat. Giliran ruhaninya sakit, diobatin nggak? Giliran ruhaninya yang sakit, diobatin nggak, teman-teman? Boro-boro diobatin. Sadar ruhaninya sakit juga enggak. Nah, inilah kesalahan kita. Kita hanya sibuk memikirkan perkara wadah. Hanya sibuk memikirkan perkara kulit. Namun perkara isi jarang kita pikirkan. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Ya. Tubuh manusia itu memiliki 3 alam. Alam miskat, alam misbah, alam al-jujajah. Alam miskat itu adalah alam raga, alam jasad. Alam yang bisa dipelajari oleh medis. Organ tubuh, tulang, sendi, tangan, kaki, panca indera, dan lain sebagainya. Ini namanya alam miskat. Ya, alam ini dipelajari oleh medis. Di dalam alam miskat ada satu alam lagi, namanya alam al-jujajah. Isinya apa? Jiwa, akal, hati, dan ruh. Disebutnya alam ruhani. Nah, di dalam alam ini ada satu alam lagi, namanya alam misbah. Isinya apa? Nurani. Apa? Nur ilahi. Disebutnya kolbu. Jadi kalau ini baik, ini juga baik. Kalau ininya buruk, ini juga buruk. Jadi kalau ada jasad yang baik, berarti ada ruhani yang baik. Kalau ada jasad yang buruk, berarti ada ruhani yang buruk. Nah, ini semua sumbernya dari sini. Paham, teman-teman? Nah, banyak di antara kita tidak bisa membedakan mana penyakit jasmani, mana penyakit ruhani. Nih, kesalahan kita, teman-teman. Kekurangan kita. Banyak yang tidak bisa membedakan mana penyakit jasmani, mana penyakit ruhani. Yang sakitnya ruhani, minumnya obat kimia. Ya kagak nyambung, cuy. Sakitnya ruhani, minumnya herbal. Kagak nyambung. Makanya kita harus paham dulu. Sakit kita itu sakit jasmani apa sakit ruhani. Orang melahirkan, datang ke rumah sakit. Orang kecelakaan, datang ke rumah sakit. Orang melahirkan, datang ke ustadz. Kagak nyambung. Ya, orang luka-luka, datang ke orang pinter. Kagak nyambung. Makanya kita harus tahu dulu nih, sakit kita jasmani apa ruhani. Sehingga lakukan penanganan dengan cara yang tepat. Kalau sakitnya jasmani, datang ke medis. Datang ke rumah sakit. Kalau sakitnya jasmani, silakan bisa terapi, bisa refleksi, bisa bekam. Kalau jasmani. Namun kalau sakitnya ruhani, gak bisa datang kemana-mana selain daripada mendekatkan diri kita kepada Allah. Titik. Makanya ini yang harus dipahami. Saya tanya teman-teman, sakit darah tinggi itu penyakit jasmani apa penyakit rohani? Ayo. Saya tanya teman-teman, sakit darah tinggi itu penyakit jasmani apa penyakit rohani? Ayo, kira-kira penyakit darah tinggi itu jalan sembuhnya bagaimana? Ayo silakan bebas menjawab gratis. Sakit darah tinggi kira-kira sakit jasmani apa sakit rohani? Ya, banyak yang jawab rohani, berarti orang-orang lama ini. Gini teman-teman, penyakit darah tinggi itu penyakit ruhani, teman-teman. Bukan penyakit jasmani. Namun sakitnya ruhani berdampak kepada jasmani.
Kenapa penyakit darah tinggi disebutnya penyakit ruhani? Karena segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Oke? Sebagai bukti, orang kalau meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak? Darahnya hilang nggak? Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Orang kalau meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Namun kalau ada orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Ketika dimakamkan, jasadnya utuh, bahkan wangi. Itulah orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Sebagaimana orang-orang soleh dan para kekasih Allah. Sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya juga bersih. Ketika dimakamkan jasadnya berpuluh-puluh tahun, jasadnya masih utuh. Kenapa? Sifat perilaku perbuatannya semasa hidupnya baik. Lantas apa kabar orang-orang seperti kita? Yang kadang sifatnya baik, kadang sifat kita buruk. Kadang perilaku baik, kadang perilakunya buruk. Kadang perbuatannya baik, kadang perbuatannya buruk. Dicabut ruhnya, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Kenapa? Karena Allah berfirman, Ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang. Hanya yang bersih saja yang dipanggil oleh Allah. Sedangkan sifat perilaku perbuatan kita yang buruk akan melahirkan darah yang kotor. Sehingga darah yang kotor tidak ikut menghilang. Dia akan tetap mengendap di dalam tubuh kita. Begitu dimakamkan, jadilah bibit-bibit belatung. Belatung itu bukan dari tanah. Belatung itu dari tubuh kita. Dari sisa-sisa darah yang gak hilang. Itu teman-teman. Berarti kalau ada orang yang sakitnya berkaitan tentang darah, apapun. Darah tinggi, darah rendah, gula darah, asam urat, rematik, kanker darah, dan lain sebagainya. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya, penyakit yang berkaitan dengan ruhani. Darah tinggi itu dari mana? Adanya sifat yang memiliki sifat tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Berawal dari kesombongan. Setiap ada masalah jadi amarah. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan jadi amarah, jadi emosi. Karena ketidakmampuannya dalam menata hati, apapun jadi amarah dan emosi. So, saya tanya, orang yang terkena darah tinggi, suka marah-marah enggak? Suka menggerutu marah dalam hati enggak? Suka menahan marah enggak? So, saya tanya, orang yang punya penyakit darah tinggi, ada enggak yang penyabar? Enggak ada. Enggak ada. Marah-marah orangnya. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Lihat, orang marah itu karena apa? Ketidakmampuannya dalam menata hati. Ketidakmampuannya dalam mengendalikan diri. Hati disebut kolbu. Kolbu wujudnya jantung. Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kencang nggak? Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kencang nggak? Pasti kencang. Dari detak jantung yang kencang menghasilkan pressure, tekanan yang tinggi. Sehingga Pak, semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi pressernya. Maka terjadilah penyakit tekanan darah tinggi. Disebutnya penyakit hipertensi. Disebutnya penyakit darah tinggi. Penyebabnya apa? Marah. Tuh teman-teman. Saya tanya, orang suka marah-marah, orang suka emosi, bisa nggak diobatin pakai kimia? Bisa nggak diobatin pakai herbal dan terapi? Bisa nggak? Orang sifatnya marah-marah, ngobatinya pakai kimia, pakai herbal, pakai terapi. Bisa sembuh nggak teman-teman? So, bisa sembuh nggak? Nggak bisa sembuh. Karena marah itu bukan organ tubuh yang sakit. Marah itu ruhani yang sakit. Maka jalan sembuhnya bukan kimia, bukan herbal. Itulah kenapa sampai detik ini dalam medis tidak ditemukan satu obat pun yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Adanya obat dalam medis hanya obat untuk mengurangi sensasi atau gejala daripada darah tinggi. Ngurangin pusingnya dan lain sebagainya. Nah, secara medis bisa dijelaskan. Dari sifat yang buruk akhirnya Pak menjadi darah-darah yang kotor. Sehingga peredaran darah menjadi tidak lancar. Banyak sumbatan pada sel darah. Begitu mendapatkan tekanan atau pompa dari jantung karena tidak lancar. Sehingga peredaran darah dan oksigen tidak lancar. Terjadilah penyakit tekanan darah tinggi. Dalam medis dikasih obat untuk apa? Ngencerin darah. Supaya sumbatan-sumbatannya pada bersih. Tapi itu nggak bikin sembuh. Karena penyebabnya jantung yang terus bergejolak. Hati yang terus marah. Hati yang terus emosi.
Orang hobinya marah-marah nggak bisa sembuh dengan kimia. Orang hobinya marah-marah nggak bisa sembuh dengan herbal. Orang yang hobinya marah-marah nggak bisa sembuh. Ya, nggak bisa sembuh hanya dengan terapi. Nggak bisa. Makanya kalau pengen sembuh dari penyakit darah tinggi, bukan herbal, bukan kimia, bukan terapi solusinya. Melainkan obati hati. Allah sendiri yang berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang marah tanda lemah kesabarannya. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain. Sabar ada batasnya. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan? Sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Jangan pernah batasi diri kita dengan Allah cuma gara-gara marah. Kenapa? Orang ketika marah, segala pintu kebaikan tertutup. Segala pintu keburukan terbuka. Sob, teman-teman kalau lagi marah sama pasangan, kebaikan pasangan kelihatan nggak? Nggak ada yang kelihatan. Munculnya keburukan semuanya. Orang sering marah-marah, sob, rezekinya sulit, rumah tangga banyak masalah. Kenapa? Orang marah-marah, segala pintu kebaikan ditutup, segala pintu keburukan dibuka. Tuh. Kenapa? Dia memilih untuk menjauh dari Allah. Karena Allah bersama dengan orang yang sabar. Orang marah, tanda dia nggak mau bersama dengan Allah. Tuh teman-teman. Ya. Dan yang sangat miris lagi, orang darah tinggi dikasih tahu penyebabnya dosa, dia marah beralibi. Saya kan darah tinggi gara-gara keturunan. Saya kan darah tinggi gara-gara keluarga saya juga semuanya darah tinggi. Tuh teman-teman. Memang betul. Darah tinggi itu masuk bagian daripada penyakit genetik atau penyakit keturunan secara medis. Kenapa ada keturunan? Karena sifat kita tergantung daripada benih orang tua kita. Orang tua kita kalau udah punya benih marah-marah, pasti benih marah-marah itu akan muncul juga di diri kita. Maka kalau pengen sembuh dari penyakit keturunan, jangan ikuti jejak tidak baik orang tua kita. Udah tahu orang tuanya suka marah-marah, jangan ikut-ikutan sifat buruknya. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memutus keburukan di atasnya. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Siapa kakeknya? Siapa? Namun lihat, Nabi Ibrahim gak mau ikuti perbuatannya. Dan Nabi Ibrahim sadar di dalam dirinya mengalir darah orang tuanya, mengalir darah kakeknya. Maka Nabi Ibrahim gak pengen jika kelak anak keturunannya mengaliri darah yang sama, sifat yang sama, perilaku yang sama, perbuatan yang sama. Itulah kenapa Nabi Ibrahim berdoa. Doanya diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 85. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku buah tutur kata yang baik. Dan jadikanlah aku pewaris surga penuh dengan kenikmatan. Allah ijabah doa Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun anak keturunan Nabi Ibrahim yang terwariskan sifat kakeknya, sifat bapak. Gak ada. Sehingga Pak Allah angkat nama-namanya. Para nabi, para kekasih Allah, para sidikin, para suhada, para solihin. Sehingga Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah sebagai apa? Bapaknya para nabi. Bahkan namanya bersanding dengan nama Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Adanya kisah ini bukan dongeng. Jadikan pelajaran. Kalau kita nggak ingin mengikuti jejak orang tua kita, sisi yang tidak baiknya, maka putuslah oleh diri kita. Jangan sampai kita meninggalkan jejak yang buruk, mewariskan penyakit, mewariskan sifat buruk. Orang tua macam apa yang mewariskan penyakit kepada anaknya? Orang tua macam apa yang mewariskan sifat buruk kepada anaknya? So, renungkan saat ini. Ya. Anda terkena darah tinggi, tega nggak penyakit itu diwariskan ke anak Anda? Tega nggak? Tega nggak penyakit itu diwariskan ke anak Anda? Anda punya sifat tidak baik, apakah Anda tega mewariskan sifat itu kepada anak? Ayo, akhiri semuanya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka lakukanlah perubahan. Kedepankan sabar, bukan amarah. Kedepankan sabar, bukan emosi. Seperti itu ya teman-teman ya. So, kedepankan sabar. Bagaimana cara melatih kesabaran? Bagaimana cara melatih menata hati? Diajarkan oleh syariat agama. Suruh apa? Berpuasa. Makanya orang kalau lagi puasa, amarahnya berkurang. Minimal apa? Oh iya, saya lagi puasa. Takut batal ah. Minimal teman-teman. Maka rajin-rajinlah berpuasa. Sok darah tingginya sembuh. Sok rajin berpuasa, darah tingginya sembuh.
Karena orang kalau lagi puasa, mau marah, ada remnya. Astagfirullahaladzim, saya kan lagi puasa. Tuh, so, langsung tekanan darah tingginya langsung turun. Ya, tuh teman-teman. Jadi kita harus bijak menyikapi sebuah penyakit. Karena dalam Al-Quran jelas ada miskat, ada al-jujajah, ada misbah. Miskat itu alam raga, alam jasad. Al-jujajah adalah ruhani. Dan alam misbah adalah alam kolbu. Makanya lihat dulu sakit kita sakit mana. Orang marah-marah bukan organ tubuhnya yang sakit. Bukan kimia, bukan herbal yang diminum. Orang marah-marah itu ruhaninya yang sakit. Seperti itu ya teman-teman ya. Orang marah itu ruhaninya yang sakit, bukan organ tubuhnya yang sakit. Maka bukan kimia, bukan herbal. Tingkatkan pendekatan dirinya kepada Allah. Nah, baru sembuh. Adanya herbal, adanya kimia hanya membantu. Ikhtiar perkara apa? Melancarkan peredaran darahnya, membersihkan kotoran-kotorannya yang menyumbat dalam peredaran darahnya, yang menghalangi aliran darah dan oksigen. Nah, itu hanya ikhtiarnya saja, namun tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan perbaiki penyebabnya. Paham di sini teman-teman? Paham? Ya, biasanya yang mau memahami hal-hal seperti ini orang-orang yang usianya 35 ke atas. Kalau yang masih muda sulit memahami hal seperti ini. Kenapa? Mereka ya nggak mau ribet. Seperti itu ya. Itu kalau darah tinggi. Jadi darah tinggi minum kimia mau sampai kapanpun ya nggak akan sembuh. Karena dokter sendiri menyampaikan nggak ada obat yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Nggak ada. Jangan sampai terkena darah tinggi, nyalahin makanan. Udah sakit, masih aja melakukan keburukan. Sakit datangnya dari dosa, nyalahin makanan. Udah mah buruk ditambah buruk. Makanya Pak penyakitnya sulit sembuh. Gara-gara daging nih saya darah tinggi. Gara-gara sate, gara-gara garam. Ya salah. Banyak nggak orang sakit nyalahin makanan? Hati-hati teman-teman. Karena dalam kitab pengobatan disebutkan ada 3 perkara yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Ada 3 perkara yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Yang pertama, kalimat aduh. Jangan dianggap sepele kalimat aduh. Karena tidak ada satupun kalimat yang diawali dengan aduh. Kalimat itu baik, nggak ada. Yang kedua, mengeluh. Aduh gerbang daripada mengeluh. Mengeluh gerbang daripada kufur nikmat. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Dan azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Mengeluh adalah gerbang daripada kufur nikmat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. Yang ketiga, apa penyebab penyakit sulit sembuh? Yang ketiga adalah menuduh. Baik menuduh makanan, menuduh orang lain, menuduh tempat tinggal, dan menuduh selain daripada dirinya sendiri. Itu bikin penyakit sulit sembuh. Ya, makanya mulai sekarang jangan punya prasangka buruk dengan siapapun dan apapun. Penyakit itu Rasulullah ya yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit gerbangnya adalah dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri penyebabnya dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Jadi sakit itu dari sifat kita sendiri, perilaku kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Bukan dari makanan. Makanya kalau sakit jangan suka nyalahin makanan. Karena Allah sendiri sudah berfirman. Diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Nggak mungkin ada makanan yang Allah ciptakan jadi penyakit. Nggak mungkin. Allah nggak punya sifat jahat teman-teman. Allah nggak punya sifat jahat. Ya. Jadi nggak mungkin ada makanan jadi gerbang penyakit, nggak mungkin. Karena Allah sendiri sudah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan binatang, dagingnya nggak ada yang sia-sia kecuali yang diharamkan. Allah ciptakan sayur mayur, pohon-pohon semuanya. Silakan diambil manfaatnya, nggak ada yang sia-sia. Itu Allah memberitahu kepada diri kita. Kitanya malah nyalahin ciptaannya. Garam disalahin, daging disalahin, sayur disalahin. Itu teman-teman. Ya, makanan itu selagi halal tidak akan makanan itu jadi penyakit. Makanan itu selagi tidak subhat tidak akan makanan itu jadi penyakit. Makanan selagi makan dengan cara yang benar tidak kebanyakan tidak akan makanan itu jadi penyakit. Dan yang keempat paling penting,
Selagi kita berdoa terlebih dahulu, tidak akan makanan itu jadi penyakit. Ya, tidak akan teman-teman. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Ya, bahkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Saya tanya, makanan kita tasbih nggak sama Allah? Tasbih teman-teman. Karena mereka hidup, ada ruh, bahkan makhluknya bisa dipelajari oleh medis. Namanya karbo, namanya protein, namanya gizi, itu makhluk Allah teman-teman. Itu makhluk Allah. Bisa diteliti oleh medis. Dengan nama nutrisi, karbohidrat, gizi, dan lain sebagainya. Ya. Makhluk setiap saat bertasbih kepada Allah dituduh sebagai penyebab penyakit. Saya tanya, yang nuduh makanan itu sebagai penyebab penyakit, tasbih nggak setiap saat sama Allah? Ayo teman-teman, sing sadar, sing waras, sing eling. Sakit kok nyalahin makanan. Udah mah gara-gara dosa, bikin lagi keburukan. Maka semakin sulit sembuhnya. Ingat, makan dengan cara yang benar. Ya udah, Rasulullah mengajarkan makan dan minum dengan tangan kanan. Gak usah ngeyel. Pakai tangan kiri. Kenapa? Makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Nanti apa efeknya kalau kita makan dengan tangan kiri? Air liur setan ikut masuk ke dalam tubuh kita. Semakin banyak air liur setan, akhirnya makin banyak kewaswasan. Semakin lemah imannya. Berawal dari hal yang sepele, habis wudhu, kentut. Itu efek air liur setan teman-teman. Ya, sholat ngantuk, ibadah males, hobinya mager. Itu efek air liur setan. Setan diciptakan dari api. Namanya api, takut dengan dingin, takut dengan air, takut dengan angin. So, nanti efeknya apa? Anda takut sama kipas angin. Anda takut dengan dingin, mandinya pakai air hangat terus. Kemudian nanti takut dengan air. Sehingga apa? Jadi jarang mandi. Teman-teman. Jadi nggak usah ngeyel. Jika Rasulullah bersabda makan minum dengan tangan kanan, ikuti. Katanya umat Rasulullah. Tapi sabda nabinya nggak dipercaya, nggak diikuti. Bahkan kadang dibully. Umat macam apa yang seperti itu? Ayo, sing sadar. Ya, itu ya teman-teman ya. Kemudian berdoa terlebih dahulu teman-teman. Nah ini penting. Karena banyak di antara kita ketika makan jarang berdoa. Dianggapnya doa padahal belum doa. Baru hanya sebatas baca hafalan. Sok teman-teman kalau mau makan. Baca doa enggak? Baca doa enggak? Baca doa enggak? Betul. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Makanya dikasih tahu supaya enggak salah terus. Baca doa enggak? Doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Gitu kan doanya? Saya tanya, itu doa dari zaman kecil sampai Bapak Ibu ubanan doanya sama. Saya tanya, tahu nggak isi doanya apa? Tahu nggak isi doanya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Tahu nggak doanya apa? Isi doanya apa? Tahu nggak teman-teman? Apa yang sedang dimohonkan? Apa yang sedang diminta? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Saya tanya, ibarat kado bungkusnya bagus, isinya kosong. Jadi kita berdoa seakan-akan berdoa. Padahal hanya sebatas setor hafalan. Hanya sebatas hafal. Doa itu ungkapan isi hati. Hati satu-satunya perantara hubungan kita dengan Allah. Kalau doa itu tidak lahir dari hati, hanya sebatas lisan. Lihat, Allah melihat apa yang di hati, bukan apa yang di lisan. Kita anggap sudah berdoa, ternyata itu belum berdoa. Itu baru sebatas setor hafalan. Ya, seperti itu ya. Sehingga apa? Hanya setor hafalan. Dianggapnya doa padahal setor hafalan. Karena namanya doa itu harus ungkapan isi hati. Kita harus tahu apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta, itu baru doa. Kalau kita nggak tahu apa yang sedang kita minta, yang kita mohonkan, itu cuma hafal doang, bukan doa. Makanya wajar makanannya tidak berdampak tidak berdampak banyak pada dirinya. Makanya hayu, berdoa itu tidak selalu harus dengan bahasa Arab. Doa itu ungkapan isi hati, bukan dengan hafalan. Sok kalau mau makan doa dulu. Doanya dengan bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu ya Allah. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini ya Allah.
Hamba mohon kepadamu, jadikan setiap butir nasinya kebaikan keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya, engkau jadikan sumber obat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Berkahilah makanan ini ya Allah. Jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Sok, kalau doanya kayak gitu, kira-kira enak gak makannya? Kalau kita doanya kayak gitu, sebutir nasinya sudah kita doakan agar menjadi kebaikan, keberkahan darah dan daging kita. Setiap lauk pauknya kita doakan agar menjadi sumber obat, menyembuhkan segala penyakit kita. Kemudian dengan rasa syukur karena penciptaan Allah, rasa syukur karena rizki dari Allah, rasa syukur karena karunia dari Allah. Makanan itu adalah memiliki ruh. Maka mereka pun akan ingin, aku dulu yang dimakan, aku dulu yang dimakan, aku jangan disisain. Teman-teman. Kenapa? Mereka berharap bisa menjadi kebaikan, keberkahan untuk manusia. Oh teman-teman. Lagian makan main lahap aja nggak doa dulu. Islam agama yang sempurna. Agama yang terbaik. Jangan sampai kita sebagai orang Islam kalah adabnya dengan agama sebelah. Agama sebelah kalau mau makan doanya sampai belasan menit. Lah Islam agama sempurna, agama terbaik. Masa iya umatnya adabnya kalah sama agama sebelah? Malu atuh dak? Malu. Ya. Begitu kita kenyang makannya, ucapkan alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau karuniakan hamba rasa yang kenyang. Hamba mohon kepadamu ya Allah, karuniakan rasa kenyang ini pula ya Allah kepada seluruh saudara-saudara hamba, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh dunia yang saat ini sedang kelaparan ya Allah. So, ada saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh dunia, jika ada yang sedang kelaparan, mereka akan merasakan rasa kenyang. Buah daripada doa kita. Jadi kita kenyang masih ingat saudara. Bukan kenyang malah tidur, lalai. Kenyangnya justru malah ingat saudaranya yang lagi lapar ya Allah. Karuniakan pula rasa kenyang ini ya Allah kepada seluruh saudara-saudara hamba yang sedang kelaparan. Ya. Akan indah teman-teman. Lagian makanan disalahin. Ya makanannya sebel. Sekalinya nggak sengaja dimakan, akhirnya jadi masalah dalam tubuh. Makanya berprasangka baiklah. Sok, mulai sekarang makanan apapun yang dipantang, minta maaflah kepada makanan itu. Wahai makanan, maafin aku ya. Aku yang selama ini suudzon sama kamu, menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku. Jadilah nikmat dalam mulutku. Jadilah obat jalan sembuh segala penyakitku. Dan jadikan sumber tenaga yang melahirkan ketaatanku kepada Tuhan. Nanti makanannya oke, kita damai. Masuk ke mulut kita jadi nikmat di mulut. Masuk ke tubuh kita jadi kebaikan keberkahan darah dan daging. Masuk ke tubuh kita dicerna dari tenaga yang melahirkan ketaatan. Itu baru makanan. Itu baru doa. Bukan disalahin makanannya. Edda bocah. Ya, pedagang obat. Kalau ditanya penyakit jawabannya apa? Salah makanan. Orang pinter, kalau ditanya penyakit, apa jawabannya? Santet, sihir, guna-guna. Para uskun, kalau ditanya penyakit, apa jawabannya? Prasangka dan praduga. Rasulullah, kalau ditanya penyakit, apa penyebabnya? Dosa. Kira-kira, teman-teman mau condong jawaban yang mana? Mau yang nyalahin makanan? Mau nyalahin santet? Mau nyalahin prasangka? Atau mau nyalahin diri sendiri karena dosa? Mau ikut yang mana? Ayo, direnungkan teman-teman. Ya. Kata pedagang obat, penyakit itu datangnya dari makanan. Makanya Anda nggak boleh makan ini, pantang makan ini. Itu kata pedagang obat. Ya, kata orang pinter, sakit Anda dari santet sihir guna-guna. Sehingga Anda masuk ke perangkapnya. Ya, yang ketiga, kata para uskun nih. Sakit datangnya dari prasangka dan praduga. Yo, ini gara-gara orang yang gak suka sama kamu. Ini gara-gara kamu dipagerin. Ini gara-gara ada ini, itu, dan lain sebagainya. Ada jin nasab, ini, lain sebagainya. Yuk, ketika kita bertanyanya ke Rasulullah, apa penyebab penyakit? Dari dosa. Mana yang mau dipilih? Jawaban orang pinter, jawaban pedagang obat, jawaban para uskun, apa jawaban Rasulullah? Ya, ayo atuda sing sadar, sing eling. Ngakunya umat Nabi.
Padahal Nabi udah ngasih tahu penyebab sakit gara-gara dosa. Kenapa masih nggak percaya? Sulit amat ngakuin dosa. Padahal Allah mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat. Daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Allah mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat. Daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Yang terkadang jadi makin miris, soleh kagak, alim kagak. Nggak mau mengakui kesalahannya, merasa nggak punya salah, merasa nggak punya dosa. Ini miris teman-teman. Ya, ini miris. Allah mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat. Daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah, nggak punya dosa. Tanyakan pada diri kita, soleh belum? Alim belum? Kok merasa nggak punya dosa? Nauzubillah teman-teman. Seperti itu ya. Ya makanya hayu melahirkan kesadaran akan kesalahan dan dosa itu bukan pencapaian yang mudah. Itu adalah titik manusia menuju kemuliaan. Karena manusia yang mulia adalah manusia yang menyadari akan kesalahan dan dosanya, kemudian ia memperbaikinya sebagai pijakan untuk semakin dekat dengan Tuhannya. Ya. Oke, ayo, udah tinggal kita perbaiki sifat perilaku perbuatan. Ya, sifat perilaku perbuatan. Ya. Gimana caranya aku sembuh sakit infeksi paru dan gangguan pencernaan? Udah berobat apa aja tapi belum sembuh. Ingat teman-teman, jika kita sakit lebih dari 40 hari, sudah kita ikhtiarkan berobat, sudah ikhtiarkan kemana-mana, kok penyakitnya belum sembuh, berarti sakitnya bukan dari organ tubuh. Berarti yang bermasalah bukan organ tubuhnya, melainkan rohaninya. Oke? Jika kita sakit lebih dari 40 hari, kita udah berobat, kita udah ikhtiar, kita udah semaksimal mungkin berikhtiar. Kok penyakitnya belum sembuh, berarti yang sakit bukan jasmaninya, melainkan rohaninya. Ya, ini sebagai catatan teman-teman. Ada nggak di sini yang sakitnya lebih dari 40 hari? Nggak sembuh-sembuh. Kalau ada, stop. Ikhtiar obat dan ikhtiar kimia dan herbalnya. Fokus, ikhtiarkan rohaninya. Karena penyebabnya bukan lagi organ tubuhnya, melainkan rohaninya. Seperti itu ya teman-teman ya. Infeksi paru. Sok, paru-paru berada di mana? Berada di dada. Dada itu wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat. Dada memiliki 4 wilayah. Dada kanan, dada kiri, dada atas, dada bawah. Kanan disebutnya wilayah Nabi Musa. Maknanya apa? Berkaitan dengan kesombongan. Sebagaimana sombongnya Firaun. Kanan bawah disebutnya wilayah Nabi Ibrahim. Disebutnya apa? Disebutnya wilayah Nabi Ibrahim berkaitan dengan apa? Kemusyrikan, kecintaan berlebih, melebihi cinta kita kepada Allah, keyakinan berlebih, ketakutan berlebih, melebihi yakin dan takutnya kita kepada Allah. Dada kiri sebelah bawah disebutnya apa? Wilayah Nabi Adam berkaitan dengan hawa nafsu, keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Kemudian dada kiri atas disebutnya wilayah Nabi Isa berkaitan dengan sosial dan keluarga. Siapapun yang punya masalah penyakit di dadanya, nggak usah disebut jenis penyakitnya. Mau infeksi paru kek, mau asma kek, mau TBC kek, mau radang paru kek, mau jantung kek, apapun penyakit yang ada di dada. Yuk, pertama perbaiki keakuan yang tinggi. Jangan merasa keakuan. Nih gara-gara aku semua jadi gini. Coba kalau nggak ada aku. So, keakuan yang tinggi itu adalah kesombongan. Yang kedua, jangan ada kecintaan berlebih, melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan ada keyakinan berlebih, melebihi yakin kita kepada Allah. Jangan ada rasa takut berlebih, melebihi takut kita kepada Allah. Atau kemusikan disebutnya. Kemudian, yang ketiga, yaitu wilayah Nabi Adam. Lihat hawa nafsu. Yuk, tundukkan keinginan, harapan, angan-angan dunia. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kecintaan kepada dunia yang berlebih. Dunia itu apa? Harta, tahta, keluarga, jodoh, rizki, mati. Itu perkara dunia. Makanya jangan ada kecintaan dan ketakutan berlebih akan hal itu. Kemudian yang keempat yaitu wilayah Nabi Isa berkaitan dengan sosial dan keluarga. Perbaiki dirimu dengan lingkunganmu. Perbaiki dirimu dengan keluargamu. Itulah jalan sembuhnya. Karena sakit itu dari dosa. Gerbangnya dosa ya sifat. Gerbangnya dosa ya perilaku. Gerbangnya dosa ya perbuatan. Jadi kalau pengen sembuh penyakitnya, perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ikhtiarkan. Secara medisnya silakan bisa berobat ke dokter. Secara alternatifnya silakan bisa berbekam.
Namun itu hanya sebatas ikhtiar. Sedangkan yang menyembuhkan adalah perbaiki penyebabnya. Jika penyebabnya dari sifat perilaku perbuatan kita, maka perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Ikhtiarkan ke medis, ikhtiar ke alternatif. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, kalau ke dokter dikasihnya obat. Kalau ke alternatif diterapi. Boleh nggak? Boleh, kedua-duanya boleh. Selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sakit itu jangan melulu dokter doang. Jangan melulu terapi doang. Yang utama spiritual, habluminallah. Hubungan kita dengan Allah itu yang dikedepankan. Karena itu utama teman-teman. Seperti itu ya. Ya. Adakah bukunya teori ini? Ada satu dalam kitab namanya Tibul Qulub, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ada kitabnya Tibun Nabawi, sama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ada kitab Asy-Syifa, penulisnya Ibnu Sina. Kemudian ada satu lagi Thariqus Syifa. Ya, silakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman. Tubuh manusia itu hebat. Tubuh manusia itu hebat. Rujukannya apa? Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Memiliki 3 alam. Alam miskat, alam misbah, alam al-jujajah. Alam miskat adalah alam raga, alam jasad. Di Al-Quran disebutnya alam yang tidak tembus oleh cahaya. Berarti apa? Alam wujud yang kelihatan kasat mata. Contoh. Ya, contoh ya. Ini cahaya. Saya taruh di sini. Tembus nggak cahayanya? Nggak tembus. Kenapa? Ini alam miskat, alam syariat, alam yang kelihatan oleh mata. Alam yang bisa dipelajari oleh pihak dokter. Ya, namanya alam raga. Kemudian di dalam alam miskat ada namanya alam al-jujajah. Al-jujajah itu apa? Jiwa, akal, hati, dan ruh. Disebutnya alam ruhani. Kemudian di dalam alam ini lagi ada namanya alam misbah. Alam nurani. Disebutnya alam kolbu. Maka kalau kita sakit tidak melulu tentang jasad doang yang diobati. Ruhani. Kemudian kolbu. Karena segumpal daging ini baik, ini juga ikut baik. Kalau ini buruk, ini juga ikut buruk. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan ternyata tubuh manusia itu punya kemampuan yang sangat hebat. Di mana tubuh manusia punya sistem. Di mana sistem itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri. Ya, seperti itu ya. So, saya tanya teman-teman. Kita sakit kepala, minum obat lewat mulut. Obatnya turun ke lambung. Kok bisa yang sembuh kepalanya? Padahal kan obatnya ke lambung. Kok bisa yang sembuh kepalanya? So, jika bukan karena keagungan Allah, dari mana itu semua bisa terjadi? Coba renungkan. Kita sakit kepala, minum obatnya lewat mulut. Obatnya masuknya ke lambung. Kok bisa yang sembuh kepalanya? Atau mungkin ambeien, minum obatnya lewat mulut. Turunnya ke lambung. Kok bisa? Ya kan? Seperti nggak masuk akal kan? Tapi itulah sesuatu yang ada dalam diri manusia. Ada sistem yang sangat luar biasa. Ada sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Itulah kenapa kalau kita memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Rabbmu. Makanya hayu, mengenali diri saja kita belum mampu. Apalagi kalau kita mau mengenal Allah. Karena Allah menciptakan tubuh manusia dengan karunia yang sangat luar biasa, dengan maha kedahsyatannya. Manusia adalah penciptaan paling sempurna yang Allah ciptakan. Itu manusia teman-teman. Bahkan dalam diri manusia, setiap organ tubuhnya, setiap lekuk tubuhnya, itu semua ada catatannya. Bahkan ada garis-garis yang memenuhi tubuh kita. Sob, tubuh manusia dipenuhi garis enggak? Dipenuhi. Berapa jumlahnya? 114 garis. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, jumlah garis tubuh pada manusia 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Apakah kebetulan? Enggak. Apakah ini cocok logi? Bukan. Lihat, telapak tangan kita, jari kita dipenuhi garis. Disebutnya ruas jari. Jika kita hitung dari kelingking sampai ibu jari, berapa jumlahnya? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Silakan dihitung dari kelingking sampai ibu jari. Jumlahnya ada 33. Dan lihat telapak tangan kita, ada garisnya. Ini membentuk garis. Garisnya membentuk angka. Angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Apakah kebetulan? Enggak cuy. Lihat jari jemari kita. Jumlahnya ada berapa? Ada 5. Ini pun sama. Membentuk lafaz Arab. Jika teman-teman perhatikan, yang paham kaligrafi,
Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. 99 asmaul husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Enggak. Makanya inilah dahsyatnya. Andaikan lautan dijadikan tinta, pohon dijadikan pena, 7 lautan tinta tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Yang jadi pertanyaan, untuk siapa ilmu itu? Kepada siapa Allah titipkan semua itu? Pada Khalifah fil ard. Kepada manusia. Manusia yang seperti apa? Disebutkan dalam An-Nur 35. Manusia yang Allah berikan cahaya. Nurun ala nur. Cahaya yang berlapis-lapis. Mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang terpilih. Itu teman-teman. Para nabi, para kekasih Allah. Ya. Makanya kita hidup tuh bukan hanya sebatas makan, tidur, kawin. Itu mah binatang. Kita hidup suruh belajar. Maka apa? Perintah Allah pertama, firman Allah itu apa? Iqra, bacalah. Bacalah diri kita, baca di luar tubuh kita, baca akhirat kita, masa depan kita, baca bumi kita, baca sekitar kita. Membaca, bukan memprasangka. Ya. Oke, kalau kita memahami ilmu ini tuh enak, teman-teman. Ya. Memahami ilmu itu enak. Jadi kalau kita pengen tahu sakit kita dari mana, yuk lihat dulu. Tubuh kita di bagian yang mana yang sakit. Kalau sakitnya perut, perut di mana? Di bawah leher. Disebutnya apa? Wilayah akhirat. Ya, wilayah akhirat disebutnya wilayah perut nih, wilayah akhirat. Wilayah akhirat itu berkaitan dengan ruhani, berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau kita punya sakit di bawah leher, yuk kaitannya dengan ruhani kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita sakitnya dari leher ke atas, itu disebutnya wilayah dunia. Berkaitan dengan apa? Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Kalau kita sakitnya di sebelah kanan, itu disebutnya hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Hubungan kita dengan manusia dan alam semesta. Kalau kita sakitnya sebelah kiri, disebutnya hablum minallah. Karena hubungan kita dengan Allah. Tinggal kita lihat di mana sakit kita. Yuk, paham nggak teman-teman di sini? Tinggal dilihat.